Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama Yudi di channel Gibahin Bola. Naturalisasi. Beberapa tahun belakangan ini Indonesia, terutama PSSI, sedang gencar-gencarnya melaksanakan program naturalisasi Indonesia, teman-teman ya. Baik dari posisi kiper, back, tengah maupun penyerang, teman-teman. Nah, menarik berbicara tentang naturalisasi, kita flashback dulu ke masa sebelumnya teman-teman ya, waktu lampau teman-teman. Kalian ingat teman-teman di AFF Suzuki 2010 yang diadakan di Indonesia, kita mengenal dua nama proyek naturalisasi waktu zaman PSSI dulu. Siapa lagi kalau bukan Eloko Gonzalez dan juga Ivan Bahdim. Mereka diproyeksikan naturalisasi itu untuk menghadapi ajang-ajang internasional di arahnya ya teman-teman. Nah, yang menarik kita melihat di AFF Suzuki Cup 2010 di Indonesia, itu mereka berdua sangat gacor teman-teman, sangat permainan sangat mengesankan dan juga sangat indah teman-teman, karena mereka kompak ya teman-teman ya. Eloko pun sendiri menjadi predator dan juga mesin gol di timnas Indonesia waktu itu teman-teman. Karena jangankan di timnas teman-teman, di Liga Indonesia pun Eloko itu menjadi top skor beruntun teman-teman di Liga Indonesia ya, di Persik Kediri. Jadi seimbang teman. Jadi di Liga dia top skor, di timnas juga Eloko itu menjadi predator teman-teman, yang tajam, yang bisa mengobrak-abrik pertahanan lawan teman-teman. Walaupun kita di AFF 2010 tidak menjadi juara, hanya menjadi runner up, tapi kita salut sama proyeksi naturalisasi waktu pas 2010 Eloko Gonzalez dan juga Ivan Bahdim. Nah, mereka dipuja-puja dan mereka disanjung-sanjung oleh masyarakat Indonesia waktu zamannya di 2010, karena mereka terkesan dengan permainan dan juga penampilan di lapangan oleh Eloko Gonzalez dan juga Ivan Bahdim teman-teman. Karena belum menemukan pemain yang setajam dan sepintar dari mereka berdua ini teman-teman. Eloko itu berusia kurang lebih hampir 30 tahun teman-teman, dan Ivan Bahdim ini masih muda. Waktu pas ditarik menjadi naturalisasi itu umur 20 tahun teman-teman. Jadi sebenarnya Ivan Bahdim ini punya proyeksi panjang, dan Eloko walaupun sudah tua, dia itu tetap gacor, tetap bagus mainnya teman-teman. Namanya tua atau keladi ya teman-teman. Semakin tua semakin bagus, semakin jadi teman-teman. Apalagi dia itu di support dengan keluarganya yang setuju kalau Eloko dan juga Ivan Bahdim ini dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia teman-teman. Mungkin kalian semua sepakat dengan saya teman-teman, bahwa eranya zaman Eloko dan juga Ivan Bahdim merupakan proses naturalisasi yang bagus, yang berhasil teman-teman ya. Walaupun kita belum punya prestasi sedikit pun di tahun itu, yang pasti kita mempunyai pemain dari naturalisasi itu yang bagus dan yang benar-benar emang menjadi andalan dari Indonesia sendiri ya teman-teman ya. Dan yang kedua, beralih ke 6 tahun berikutnya, kalian ingat Asian Games 2018, kita mempunyai 2 pemain naturalisasi juga teman-teman yang hebat. Kalian ingat siapa? Yaitu Beto Gonçalves dan juga Lily Pali. Nah, berbicara dengan Beto Gonçalves, ini pemain juga sama gacornya dengan Eloko. Dia top skor di Liga Indonesia di Persipura teman-teman. Pemain asal Brazil ini selalu mencetak gol dan juga selalu menjadi top skor di Liga Indonesia. Gimana gacornya teman-teman itu pemain? Coba ya. Selain dia bisa mencetak gol, dan juga Eloko itu bisa mengobrak-abrik permainan lawan, dan juga bisa memberi ruang untuk pemain Indonesia untuk mencetak gol dan memenangkan pertandingan teman-teman. Nah, ditopang juga dengan adanya Stefano Lillipali. Mereka berdua sangat kompak teman-teman. Lillipali dan juga Beto ini sangat kompak di Asian Games 2018 ya teman-teman. Waktu itu diasuh sama Luis Milla ya. Jadi mereka berdua ini naturalisasi yang saya bilang berhasil yang kedua setelah Eloko dan juga Ivan Bahdim. Nah, tapi perkembangan yang lebih menarik ini saya lihat di Asian Games 2018 ini, walaupun kita
sama sekali tidak melangkah lebih jauh di Asian Games, tetapi kita melihat pertandingan demi pertandingan, juga melihat permainan itu benar-benar sangat mencengangkan dan juga sangat menggembirakan sekaligus tegang teman-teman, karena pemain-pemain kita tuh sudah mulai padu dengan adanya mereka berdua teman-teman. Nah, Beto pun juga di proyeksi naturalisasi juga tidak mudah teman-teman. Beto itu di naturalisasi umur 30 kepala 3 teman-teman, 30-an ke atas, dan Lili Pali pun masih umur 24 25 ke atas teman-teman. Jadi ada satu pemain tua, ada juga pemain muda teman-teman. Jadi ini bagus teman-teman. Jadi ada saling menopang antar tua dan muda, senior dan yang di bawahnya teman-teman. Jadi saya lihat untuk proyeksi naturalisasi yang kedua ini, saya bilang cukup berhasil teman-teman. Mungkin teman-teman juga sepakat sama saya, dan juga atau yang tidak sepakat ya silakan komen di bawah ini. Apakah menurut kalian semua Eloko dan juga Beto ini pemain naturalisasi yang sukses atau yang gagal? Ya itu tergantung dari pemikiran teman-teman sendiri. Kalau bagi saya mereka berdua tuh berhasil dan juga sukses teman-teman untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan juga di timnas Indonesia teman-teman ya. Nah, sayangnya Indonesia menaturalisasi itu zaman dulu, beberapa waktu belakangan ini itu hanya dilihat dari berapa lamanya mereka bertahan di Liga Indonesia teman-teman. Kan di Indonesia itu 5 tahun ya, 5 tahun jika sudah 5 tahun menetap dan juga bermain di Indonesia itu bisa dinaturalisasikan teman-teman. Nah, Beto dan juga Eloko ini sudah 5 tahun lebih mengabdi dan juga bermain di Liga Indonesia teman-teman. Jadi wajar saja PSSI melirik mereka berdua untuk dinaturalisasi. Dan juga permainan mereka tuh sangat bagus dan menjadi motor serangan dan menjadi predator di Liga Indonesia, terutama di posisi striker teman-teman. Jadi kemungkinan besar PSSI itu butuh sosok seperti mereka, dan juga yakin mereka berdua bisa membantu timnas Indonesia untuk lebih baik ke depan dan juga merubah skema permainan teman-teman ya. Jadi walaupun sekarang kita punya pemain-pemain yang bagus di depan, kayak Basnanta dan juga Ogi Caraka, itu sebenarnya saya bilang bagus juga teman-teman. Cuma mereka masih muda dan mereka harus punya jam terbang yang tinggi dan juga sering bermain. Jadi mereka tuh punya visi dan misi yang kuat dan juga punya performa yang lebih baik teman-teman untuk kedepannya. Tetapi kita harus punya satu pemain naturalisasi biar menopang mereka semua. Jadi ya kita rindu dengan kedua pemain ini teman-teman, antara Eloko dan juga Beto, yang gacor dan yang tajam, yang menjadi predator, yang bisa menakutkan pertahanan lawan dan kiper lawan. Ini kita punya membutuhkan sosok seperti ini untuk dinaturalisasi teman-teman. Predator, istilahnya predator untuk gawang lawan. Kita juga ada naturalisasi Ratna Mangun ya, tapi kita belum tahu ini kapan naturalisasinya untuk Ratna Mangun ini, karena dokumen Ratna itu belum lengkap teman-teman. Di provinsi tahun depan, tapi belum tentu dia bergabung dengan Piala Asia 2024 ini atau kualifikasi Piala 2026 teman-teman. Tapi kita lihat juga nanti apakah Ratna Mangun itu setajam Eloko dan juga Beto, atau dia punya kebanggaan tersendiri untuk rakyat Indonesia sebagai striker teman-teman ya. Ya semoga striker muda kita dan juga naturalisasi kita bisa membantu dan juga bisa mengembangkan skill mereka, bisa menunjukkan hasil aksi-aksi mereka di depan masyarakat Indonesia teman-teman ya. Selain kita butuh juga prestasi dan juga perkembangan di sepak bola Indonesia ke depannya di mata dunia dan juga di mata Asia, agar kita tuh lebih baik dan juga minimal kita sudah punya visi dan misi yang kuat untuk melanjutkan pertandingan di event berikutnya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian aja konten dari saya. Apabila saya ada kesalahan saya mohon maaf. Sekali lagi saya himbau, jangan saling menjelekan, jangan saling menjatuhkan. Garuda di dadaku, Bhinneka Tunggal Ika, jagalah persatuan Indonesia terutama di sepak bola. Salam olahraga. Ciao.